Halo, jawabnya? R1 berbanding E2 sama dengan A2 berbanding A1. Betul? Betul. Kebalikan dia kan? Nah, R1-nya 10, R2-nya nggak tahu. A2-nya berapa? A1-nya berapa? Lihat di sini. A1 di depan, A2 di belakang. Ya, berarti berapa? A2-nya berapa? 4. Ini tuh. Berarti R2-nya berapa dong? 2,5. Gitu ya. Oke, paham sampai sini? Paham, Mbak. Iya, Pak. Nah, lanjut contoh 4. Contoh 4. R1-nya 10 ohm. D1 berbanding D2 itu 1:3. Nah, berapakah nilai R2-nya? Jawabannya bagaimana? R1 berbanding R2 sama dengan D2 D2 berbanding D. kuadrat, jangan sampai lupa. Iya, Pak. Nah, masukin R1-nya 10, R2-nya nggak tahu. D1, udah apa D1? 1 Kuadrat. kuadrat, D2 3 kuadrat. 3 kuadrat. Berarti R2-nya berapa? 10/9. Nah, begitu ya. Ngerti sampai sini? Ngerti ya? Iya, Pak. Terakhir deh, terakhir contoh 5. Contoh 5. R1-nya 10. R1-nya 1/3 R2. Maka R2-nya berapa? Jawab. R1 berbanding R2 sama dengan R2 R2 2 kuadrat. per R1 kuadrat. nah, gitu ya. Masukin R1-nya 10. R2-nya nggak tahu. R1 1. nah, R1 1, R2 3. Gitu cara bacanya. R2-nya 3. 3 kuadrat. Ini 1. 1 kuadrat. Gitu ya. Halo. Halo. Ya, berarti R2-nya sama 10/9. Dah, ya. Jangan sampai salah ya. Ya, oke. Selanjutnya, silakan teman-teman bisa buka googling nggak? Bisa bikin googling? Bisa, Pak. Bisa? Oke. Nah, tolong googling. Kalimat kuncinya adalah nilai hambat jenis beberapa bahan. Tolong di searching. Kata kuncinya nilai hambat jenis. Jenis bahan. Enter ya. Yuk, juga. Oke, yuk tolong sebutin. Temunya apa? Saya bacain. Saya tulis Hambatan jenis, Pak. hambat jenis. Hambat jenis bahan. Perak. Ada ketemu? Oke, besi berapa besi? Besi 9,71. Nah, 9,71 kali 10 pangkat 10 pangkat min 8, Pak. min 8. Satuannya ohmmeter ya. Lanjut, kalau baja, ada gak baja? Baja 22 Kali 10 pangkat min 8. 10 pangkat Min 8. min 8 juga. Oke. Aluminium
2,82. 2,82 kali 10 pangkat min 8 ya. 10 min 8. Oke. Ya, betul, Pak. Kemudian Emas, Pak. emas boleh emas. Oke. Emas lagi mahal nih. 2,44. 2,4. Lagi turun justru, Pak, sekarang. Wis. Gitu. Ya Kali turun min tapi 10,8. dibandingkan 10 pangkat min 8 ya. Oke. Apalagi perak. Perak, Pak, perak. 1,59. Hmm. 10,8, Pak. Min 8. Oke ya. Oke, itu perhatikan baik-baik nih. Dari 5 bahan ini, pangkatnya 10 pangkat minus. Betul? Betul, Pak. Nah, dan angkanya itu ada yang besar, ada yang kecil. Ini 22 apa 2,2 nih? Apa itu, Pak, baja ya? Halo? Baja. 22. 4, Pak. Oh, 4. 4 kali 10 min 7. 4 kali 10 pangkat min 7. Berarti 40 dong. Gede banget. Bener. Pangkatnya min 8. Kalau pangkatnya min 7, dia bilang 40 dong jadi jawabannya. Tolong dicek lagi ya. Baja. Ada di 20 kali 10 min 8, Pak. Ya, 20 ya berarti ya. Iya. 20 ya. 20 ya. Oke, Iya, atau Ya. 2,0, Pak. Kali 10 min 7. 7 ya, boleh. Ya, tapi kan kita pengennya min 8 semua ya. Iya, Pak. Oke, 28. Oke, perhatikan baik-baik ya. Jadi, teman-teman bisa lihat tuh setiap bahan itu hambat jenisnya berbeda-beda. Ya. Nah, tetapi ingat di sini masih minus. Kalau dia minus, ini namanya konduktor. Ya, tolong dicari dong karet, berapa karet? Kalau nggak karet, kaca deh. Karet keras, Pak. Ya, karet apa lebih bebas siapa? Apa tuh 10 berapa? pangkat 13. 10 pangkat 13 Min sampai. 10 16. Nah, ini sampai Mas, bukan minus Mas. Oh iya, Pak, maaf. Nah, positif Pak. deh ya. Positif ya. Iya, Pak. Ini negatif kecil banget, ini positif gede banget. Kaca 10 pangkat 9. Isolator. Nah, ya, itu yang saya bilang tadi. Ya. Yang namanya hambatan itu kan tergantung dari bahannya. Kalau bahannya sebentar ya. sebentar. Kertasnya hilang. Nah, ini. Nih ya. Hambat jenis itu kan tergantung bahannya. Nah, jadi kalau minus, ini masih banyak yang renggang. Tapi kalau positif, dia pangkatnya positif, ini padat banget ini, macet dia. Jadi si elektron nggak bisa lewat. Makanya isolator kalau nggak bisa lewat. Tapi kalau masih bisa lewat, namanya konduktor. Ya, paham ya? Nih. Kalau semikonduktor, Pak? Nah, sebenarnya di antara itu. Nah, kalau semikonduktor itu dia bisa kadang-kadang jadi isolator, kadang-kadang jadi konduktor. Jadi seolah-olah itu dia seperti katup, Mas. Dalam kondisi sesuatu dia buka pintunya, lewat gitu kan. Di dalam kondisi tertentu dia tutup, nggak boleh lewat. Nah, gitu itu namanya semikonduktor. Ya, ini biar mudah memahaminya gitu ya. Jadi kalau konduktor itu elektron dikasih lewat, kalau isolator nggak dikasih lewat. Tapi kalau semikonduktor dia bisa kadang-kadang dikasih lewat, bisa enggak ya, Pak? Nah, bisa enggak. Nah, gitu. Nah, kondisi itu ya akhirnya kenapa semikonduktor itu
dipakai buat alat elektronik ya, dan harganya mahal. Karena dia punya sifat tadi tuh ya. Bisa jadi konduktor, bisa jadi isolator. Nah, begitu ya. Karbon ya, Pak. Bisa bukan karbon dia. Jadi ada germanium, ada apa lagi itu ya. Nah, ya nanti teman-teman bisa searching ya. Semi kegabalan semi rangkaian hambatan. Hambatan itu dilambangkan begini. R. Nah, begitu ya. Rangkaian hambatan itu namanya ada rangkaian seri. Rangkaian seri itu berarti R1 ujungnya kirinya kanannya dihubungin dengan yang kiri. R2. Ini namanya seri. Nah, rangkaian seri itu RS kita sebut berarti R1 ditambah R2. Dah beres. Kenapa ditambah? Kan makin panjang. Ya enggak? Makin panjang kan berarti hambatannya nambah kan? Nah, tinggal ditambahin aja. Beres. Kemudian yang kedua, kalau rangkaian paralel, apa ciri-ciri paralel? Kiri ketemu kiri, kanan ketemu kanan. Nah, berarti 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Ya, nah itu paralel. Kalau teman-teman kemarin kita bahas tentang kapasitor, kebalikannya ya. Betul nggak? Kalau kapasitor itu kebalikan rumusnya ya. Nah, itu dibalik aja pokoknya. Antara hambatan sama kapasitor itu rumusnya kebalikan. Yang seri jadi paralel, yang paralel jadi seri. Nah, ya. Oke, jadi ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Nah, kemudian yang ketiga ada gabungan. Rangkaian gabungan. Rangkaian gabungan itu terbagi dua. Ada model A, ada model B. Apa bedanya? Begini kalau model A. Nah, ya. Di sini R1, di sini R2, di sini R3. Kalau model yang B-nya ini R3. Oke, coba tolong bedakan apa bedanya A dengan B. Kalau A, Paralel dulu baru seri. betul, paralelnya dikerjain dulu, hasilnya baru kita seriin. Nah, jadi gambar ini berubah nih, tadinya gini jadi gini. Ini jadi RP, ini jadi R3. Jadi paralel dulu dikerjain jadinya RP. Nah, dari RP ini diserikan dengan R3. Berarti R gabungannya apa dong? R totalnya. Berarti tinggal RP ditambah dengan R3. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang B. Kalau yang B, seri dulu ya, betul nggak? Serinya dikerjain Seri dulu, Pak. baru diparalelin, betul nggak? Jadi gambarnya berubah jadi begini. Nah, gambarnya jadi begini. Yang ini namanya RS, yang ini namanya R3. Jadi R1 dengan R2 dikerjain dulu jadi RS. Nah, RS diparalelkan dengan R3. Nah, ini namanya paralel kan begini berarti R total sama dengan 1 per RS ditambah 1 per R3 dan seterusnya gitu ya. Oke, paham di sini ya? Dah? Udah ngerti? Ngerti ya? Nah, kalau Jawab, ngerti Pak. apa? Bisa ya? Insyaallah ya. Yuk, soal yuk.
Soal. Contoh soal ya. Contoh 1. Ya. Yuk. Di sini 10. Di sini 5. Berarti RS-nya berapa? 15. 15. Dapat dari mana 15? 10 tambah 5 lah. Ya kan? Nomor 2. Nah, kalau gini bagaimana? 10 sama 4. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per 4. Gitu ya? Sama dengan berapa nih? 1. 20 ya? Bikin 20 ya? Halo? Ya kan 20. Ya, Pak. Berarti berapa nih? 2 per 20 dengan 5 per 20. Sama dengan berapa? 7 per 7 per 20. berapa? 7 per 20. 7 per 20. Berarti RP-nya berapa dong? 20 per 7. Gitu ya. Lanjut. Nah, saya mau ngasih tips ya. Tipsnya begini. Kalau paralelnya cuma 2, langsung aja kali per jumlah. Kali dibagi jumlah. Yuk. 10 kali 4. 10 tambah 4. 140 dibagi 14. 40, sorry kok 140. 40 bagi 14 ya. Halo. Ya, 40 per 14 kan 20 per 7 kan? Sama ya. Iya, Pak. Jadi Sama. tipsnya kalau cuma 2 mah begitu aja. Oke, nomor 3. Bagaimana kalau begini? 8 dengan 8. Ya. Dua gak dia? 2 kan? Iya, Pak. Jadi Pak, kali 2. bagi jumlah 8 kali 8 8. 4 dibagi 16 sama dengan 4. Nah, Nah, tapi kita punya tips. Nah, tipsnya itu adalah kalau dia sama, nah, kalau dia sama samanya 2 ya berarti RP-nya tinggal R dibagi 2. Pak, samanya 3, Pak. R. Berarti RP-nya R-nya bagi dibagi 3. 3. Gitu. Gitu ya. Tips menghitung cepat nih. Oke. Sudah? Paham? Paham ya? Iya, Pak. Paham ya? Oke, kalau gitu soal. Soal nih, tadi kan contoh, ini soal. Tolong hitung berapa hambatan penggantinya. Hmm. 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 Ya, 4, 8, 4, 2, 4, 8. Nah, gitu. Gimana cara ngerjain itu? Ya pakai tips saja ya. Ini kan paralel nih. Ya enggak? Ada yang sama enggak? Ada, Pak, yang 8. Ada, Ada Pak. 2. Berapa? Yang sama Pak. berapa?
8. Dua, Pak. Delapan. Ada dua. Yang sama ada 2. Ada 2. Nilainya 8. Jadi 8 bagi 2. 4, Pak. Nah, 4. jadi ini nih 4 ini. Ini 4. 4 ketemu 4 sama nggak? Sama lagi. Sama Sama. lagi, Pak. Jadi 4 dua, bagi 2 Pak. berapa? 2. 2. 2. Berarti ini 2 kan? 2. Iya, Pak. 2 ketemu 2 lagi. Jadi 1, Pak. Jadi 1. 1. Berarti yang ini 4 ditambah 1 ditambah 4 dengan 4. 2, Pak. 2. 8 berapa? 8 ya. 8, Pak. Nah, begitu. Berapa hasilnya? 15. 15. 11. 15. Udah? Paham? Nah, ini nomor 1. Kalau soal nomor 2 bagaimana? Yuk, mulai. Tek. Set. Wah, begini amat soalnya ya. 8, 16, 4, 12, 4, 10, 5. Ayo. Ya, jawabnya nih. 8 dengan 8. 6. 16, 16 dengan 16. 8, 8 dengan 4. 12. 12, 12 dengan 12. 6, 6. 4. 10. 10. 10 dengan 5. 10. 5. 5, 5 dengan 5. 10. 16, 10. 5 tambah. Oh, udah habis. Berapa 5 tambah 5? 10. Begitu. Nah, ya, yuk lanjut. Siapa yang bisa jawab nih? Ya, siap-siap ya. Iya, Pak. Siap. Oke, mulai. Ya. Yuk, siapa yang bisa jawab? Ini 5 nih, maaf ya. enam setengah bukan Pak? Oh, 6,5. Kenapa? 6,5. Kok ada 6,5-nya begitu? 6,5 ya? 6,5. Dapat dari mana 6,5? Caranya yuk. Yang 12 dulu Pak. Nah, yang 12 dulu, yang sama dulu kan? Iya, Pak. Yang sama ada berapa? 3, Pak. 3. Ya, berarti 12 bagi 3. Berapa? 4. Nah, 4. 4 ketemu 4. Oh, bagus. 2, 2. 2. Nah, 2 ketemu 2. 1. Nah, ini 1 nih ya. Ini 1 nih. Ya. 8 dengan 8.
Empat. Empat. Empat, tambah satu, lima. Lima ke lima. Lima bagi dua, 2,5. 2,5. 2,5 tambah 4. 6,5. Gitu ya. Ngerti sampai sini? Udah, ngerti ya? Iya, Pak. Ya, udah ngerti, udah selesai materi kita ya. Ya. Minggu depan itu saya ada acara tanggal 6. Ya.